Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu macam analisis data adalah menganalisis hubungan antar variabel. Dan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel ini digunakan uji korelasi, yang mana uji korelasi ini akan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Nah, uji korelasi ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada uji korelasi Pearson atau Pearson Product Moment. Kemudian uji korelasi Rank-Spearman, uji korelasi Gamma, uji korelasi Kendall-Tau. Kemudian ada juga uji yang bisa digunakan chi-square untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan uji korelasi Rank-Spearman. Untuk uji korelasi yang lain, yaitu uji korelasi Pearson, silakan dapat membuka video sebelumnya ya. Nah, uji korelasi Rank-Spearman ini digunakan apabila data yang kita gunakan ya, pada variabelnya, data pada kedua variabel itu memiliki skala data ordinal. Kedua-duanya merupakan data dengan skala ordinal. Nah, seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa skala data ada 4 macam. Yang pertama adalah rasio, kemudian yang kedua interval, 3 ordinal, keempat nominal. Nah, untuk interval dan rasio ini merupakan data numerik, data kontinu yang biasanya didapatkan berdasarkan hasil pengukuran, beberapa juga penghitungan. Kemudian untuk ordinal dan nominal ini merupakan skala data diskrit kategorik ya. Jadi data-datanya berupa kategori-kategori. Ordinal dan nominal sama-sama data kategorik. Bedanya adalah data ordinal ya, skala data ordinal ini memiliki tingkatan untuk masing kategorinya, sedangkan nominal tingkatannya sama ya, sama semua, tidak ada tingkatan. Kalau untuk ordinal ada tingkatannya, misal tingkat pendidikan, ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi misalnya. Kemudian suhu rendah, sedang, tinggi, dan lain sebagainya ya. Adapun nominal, semua kategorinya itu sama, tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Misal jenis kelamin, pagi dan siang. Nah, ini kategori ini stratanya sama ya. Nah, kembali ke uji Rank-Spearman atau uji Spearman. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel yang skala datanya keduanya adalah ordinal.
karena skala data yang dibutuhkan adalah ordinal, duanya ordinal, maka tentu saja ini termasuk dalam uji statistika non parametrik. Nah, sebagai uji statistika non parametrik, maka tidak diperlukan adanya suatu uji asumsi. Misal asumsi normalitas, ya, tidak dibutuhkan, ya, karena skala datanya adalah ordinal. Maka kita tidak perlu untuk melakukan uji normalitas sebelumnya. Ya, kalau kita sudah sedari awal ketika kita merencanakan penelitian, kita sudah melakukan kategori untuk datanya dengan skala ordinal, kemudian kita ingin mengetahui hubungan di antara kedua variabel itu, maka uji yang cocok adalah uji rank Spearman, dan ini tidak perlu uji normalitas. Ini kalau memang sedari awal kita sudah merencanakan ataupun diketahui bahwa datanya merupakan data kategorik ordinal. Nah, ini kita sudah bisa menentukan dari awal bahwa oh ini ordinal dengan ordinal, nanti ujinya yang pas adalah Spearman. Nah, contoh kali ini kita akan mengetahui hubungan antara pendidikan dan minat, ya, dimana kedua variabel ini masing-masing skala datanya adalah ordinal semua, ya. Pendidikan ini maksudnya adalah tingkat pendidikannya, ya. Di sini ada nilainya. Tingkat pendidikannya apa saja? Tingkat pendidikannya ini ada 6 kategori, ya. Yang pertama tidak tamat SD ataupun sampai tamat SD, yang kedua SMP, 3 SMA, 4 D1, D2, D3 atau akademi, kemudian 5 D4 atau S1, kemudian kategori yang ke-6 adalah S2 atau S3. Nah, masing-masing kategori ini kan memiliki suatu tingkatan, yang mana tingkatannya itu ada yang lebih tinggi di antara yang lainnya, ya. Kategori 1 dengan kategori yang lain ada tingkatannya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ya. Contoh, tingkat pendidikan SMA ini tentu saja lebih tinggi daripada yang tingkat pendidikannya hanya SMP. Nah, seperti itulah data ordinal, ya. Ini variabel yang pertama. Variabel yang kedua adalah variabel minat. Variabel minat ini juga di sini contoh ini ordinal skala datanya, dengan kategori yang pertama adalah tidak berminat, kedua ragu-ragu, dan ketiga ya atau berminat. Nah, di sini kita akan mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel ini. Kita akan melakukan uji hubungan, ya, antara variabel pendidikan dan variabel minat. Nah, maksudnya ini adalah contoh kasusnya, misalnya kita ingin meneliti apakah minat seseorang untuk menggunakan suatu produk tertentu, ya, atau membeli suatu produk tertentu itu berhubungan dengan tingkat pendidikannya. Misal kita punya produk susu misalnya. Nah, susu ini kan bisa untuk segala umur. Tapi apakah tingkat pendidikan mempengaruhi pembelian susunya ini, minat untuk beli susu? Atau contoh yang lain adalah
apakah minat seseorang untuk membeli atau menggunakan suatu jasa tertentu itu juga dipengaruhi berhubungan dengan tingkat pendidikannya. Nah, ini adalah contoh kasusnya ya. Dan seperti yang diketahui, ini perlu diketahui ya oleh pemirsa semua, bahwa dalam contoh kali ini saya menggunakan fake data. Nah, jadi data ini hanya data karangan saya sendiri yang hasilnya entah gimana pun hasilnya itu tidak mencerminkan apapun di dalam dunia nyata, karena datanya adalah fake data, jadi tidak bisa digunakan sebagai referensi ya terkait hubungan antara pendidikan dengan minat. Nah, data ini saya buat dengan tujuan hanya untuk menjelaskan bagaimana melakukan uji korelasi rank Spearman ini. Baik, untuk melakukan uji korelasi rank Spearman, di sini software yang saya gunakan adalah PSPP ya, PSPP. Software PSPP ini merupakan software analisis statistik yang open source ya, dikembangkan oleh GNU. Ini sangat bagus ya. Dengan PSPP ini kita bisa input data, kemudian mengolah data, sampai bagaimana menginterpretasikan datanya ini ya. Dan analisisnya pun terbilang lengkap ya, cukuplah digunakan untuk yang penelitian ya. Misalnya bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi atau pun tugas akhir ya, itu bisa menggunakan PSPP ini. Kelebihannya adalah, keunggulannya ya, dari segi fitur itu kita bisa langsung input data di softwarenya ini, kemudian kita olah ya, bisa kita hitung, bisa kita kategorikan, bisa kita tambah kurang dan kita kali sebagiannya ya, kita operasi aljabarkan dan sebagainya, itu bisa. Kemudian kita analisis. Nah, analisisnya mau analisis apa nih? Apakah analisis deskriptif? Ada ya. Analisis yang inferensial itu juga ada ya. Misalnya mau uji korelasi, ada. Mau uji komparasi, bisa. Mau uji efek atau uji pengaruh, sangat bisa ya. Kemudian kita mau melakukan visualisasi data, itu juga bisa menggunakan software ini. Nah, itu kelebihan pertama adalah pada fiturnya. Kelebihan kedua, ukurannya ini ringan. Ukurannya sekitar belasan megabit aja sih, tidak sampai 100 megabit, apalagi sampai bergiga-giga ya, sampai ratusan megabit, sampai 1 giga lebih. Tidak, ini PSPP ini ukurannya lebih kecil, jadi ketika kita punya hard disk kapasitasnya terbatas, masih bisa lah ya. Kemudian ringan, nggak butuh spek RAM yang tinggi. Nah, software ini pernah saya gunakan ya di laptop saya yang lama dengan RAM yang hanya 2 GB. RAM 2 GB itu untuk sekarang sudah termasuk jadul dan ketinggalan zaman ya, karena banyak software yang tidak bisa berjalan dengan optimal. Nah, tapi PSPP ini bisa, masih bisa dijalankan dengan baik
di komputer dengan RAM 2 GB. Ringan ya. Kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang keempat, multi platform. Nah, PSBB ini multi platform. Kita bisa menggunakan PSBB ini di Windows, di Linux, di macOS, sama semua. Jadi apapun laptop yang kita punya, nah, kita bisa pakai PSBB. Kita bisa pakai PSBB ini tanpa harus pusing-pusing untuk mencari emulatornya atau yang lainnya ya. Kita misalnya saya punyanya Linux nih, saya pakai PSBB, nggak masalah, malah sangat-sangat didukung sekali ya, sangat berjalan dengan baik di Linux. Nah, gimana kalau laptopnya Windows? Oh bisa, di Windows juga bisa, macOS bisa. Jadi multi platform ya. Nah, kelebihan selanjutnya, kelebihan yang kelima, karena multi platform ini, maka PSBB ini cocok digunakan untuk semua kalangan tanpa membedakan status ekonominya ya. Beredar persepsi di masyarakat bahwa misalnya yang pakai macOS itu hanya orang-orang the hive saja, kemudian yang orang-orang biasa pakainya Windows. Nah, PSBB ini karena dia multi platform, maka dia bisa digunakan untuk semuanya, kesetaraan ya. Bahkan kalau punya cuman Linux ya, yang gratis, nggak usah bayar lisensi, nah itu tetap bisa pakai PSBB. Jadi tidak usah khawatir ya. Kemudian juga kelebihan berikutnya adalah lisensinya. Nah, karena PSBB ini termasuk open source, lisensinya juga lisensi open source, dalam hal ini adalah kalau nggak salah GPL, dimana kita bebas untuk menggunakannya dan menyebarluaskannya. Dan kalau kita bisa coding ya, kita bisa pemrograman, kita bisa coding, kita boleh melakukan modifikasi, dan kita juga boleh untuk menyebarluaskan lagi hasil modifikasinya ini. Nah, jadi bebas. Ini karena lisensinya ini ya, PSBB ini sangat mendukung program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kenapa? Ya karena bebas. Kita tidak harus terikat dengan lisensi untuk pakai harus bayar dulu. Untuk download oke, tapi untuk menggunakannya, untuk menginstal menggunakannya kita harus bayar dulu. Oh enggak gitu PSBB. Kita bisa download, install, langsung deh digunakan. Nah, baik, itu adalah beberapa keunggulan dari PSBB ini. Kita kembali ke uji rank Spearman. Nah, kita punya dua variabel ya, pendidikan dan minat, yang dua-duanya adalah ordinal. Untuk melakukan ujinya, sini kita klik analyze, descriptive statistic, cross tab, analyze, descriptive statistic, cross tab. Nah, di sini ada beberapa kotak ya. Yang pertama ini kedua, ini ketiga. Yang pertama ini adalah
list variabel-variabelnya. Karena ini variabelnya cuma 2 ya, ini yang ditampilkan hanya 2 ya variabelnya. Dan kalau variabelnya kita berikan label, maka nama labelnya, label dari nama variabelnya akan terlihat ya, sehingga ada pendidikan dan minat. Kemudian row and column. Row ini baris, kolom ini ya kolomnya. Nanti kan ada tabelnya, tabel terdiri dari baris dan kolom ya. Nah, misalnya kita masukkan pendidikan untuk barisnya, sedangkan minat sebagai kolom. Nah, kemudian di bawahnya sini ada opsi-opsinya, ada pengaturan-pengaturan. Yang pertama adalah formatnya. Formatnya ini mau gimana? Kemudian statistik. Statistik ini adalah uji statistik apa yang digunakan. Kemudian sel apa yang ditampilkan. Nah, kita ke yang pertama dulu, yaitu format. Nah, di format ini ada beberapa pilihan ya. Ada printable, pivot, ascending. Nah, printable ini maksudnya adalah untuk menampilkan cross tab-nya atau tabel silang. Ini nanti akan ditampilkan. Kemudian pivot itu untuk membuat tampilannya itu lebih sederhana dan mudah dibaca, tampilan tabelnya. Kemudian ascending ini tiap variabelnya ini kan ada 2 variabel ya, dan ini nanti akan diurut abjad ascending. Kita biarkan default saja, defaultnya tercentang semua. Nah, kemudian opsi berikutnya, pengaturan berikutnya adalah statistik. Ini sangat penting ya, ini kita harus memperhatikan yang ini. Statistik ini adalah uji statistik yang digunakan. Di sini ada banyak sekali ujinya ya. Uji statistik yang digunakan menggunakan cross tab. Uji ini semua juga merupakan suatu uji korelasi non parametrik. Ya, di sini ada beberapa uji ya, banyak. Yang pertama chi-square. Ini secara default tercentang ya. Kemudian untuk chi-square ini ada beberapa jenis ya. Ini nanti akan ditampilkan semua, tinggal sesuai kebutuhan saja. Ada Pearson chi-square, likelihood ratio, exact, continuity correction, linear by linear association. Nah, karena kita ingin menggunakan uji korelasi rank experiment, maka sebenarnya kita tidak butuh chi-square ini. Walaupun secara default akan tercentang, tapi kita bisa nonaktifkannya. Kita bisa menghilangkan centangnya ya. Kalau untuk memilih ujinya kita centang, kita klik kotaknya ya. Kemudian uji berikutnya adalah uji V dan Kramer, uji sisi, lambda. Sisi ini maksudnya adalah continuity correction. Contingency coefficient ya, uji. Karena yang continue itu sudah masuk ke square, maaf. Untuk sisi ini adalah uji kontingensi, yang mana uji ini biasanya untuk 2x2. Jadi ada lambda, ada UC. Ini uji kendal ya, kendal B maupun yang C. Kemudian ada risk juga. Ini untuk mengetahui RR ya, resiko relatif, yang biasa digunakan untuk penelitian dengan desain cohort. Kemudian uji korelasi gamma, uji Summersday, kemudian uji kappa, eta, correlation, dan ini non tidak ada. Nah, karena kita ingin melakukan uji rank experiment, maka yang kita centang adalah yang core ini, correlation. Dan di sini pun ada keterangannya. Nah, ada experiment correlation dan Pearson R. Kita kalau hanya untuk
untuk melakukan uji eksperimen ya, tanpa uji yang lain, misalnya tanpa uji gamma, tanpa uji Sommerfeld dan lain sebagainya, itu kita pakai correlation. Kalau sudah, kita klik continue. Kemudian sel ini adalah apa saja yang masuk ke dalam tabel di selnya ini, apa saja. Secara default sudah tercentang ada count itu jumlah frekuensinya, kemudian row pada baris persentasenya, kolom persentase per kolomnya, kemudian totalnya ya, baik baris ataupun kolom. Ini biarkan default saja. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pada statistik ini tadi ya. Kalau kita ingin melakukan uji korelasi eksperimen, maka pada statistik ini kita pilih, jangan lupa untuk mencentang core. Untuk yang lainnya mau dicentang atau tidak silahkan, bebas ya, tapi yang wajib untuk dipilih, diaktifkan, dicentang adalah yang core ini, correlation. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, akan tampil hasilnya di output viewernya ya. Dari atas ini ada beberapa blok ya, ada beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah komennya, perintahnya. Ini skip saja ya. Kemudian berikutnya adalah mulai ke tabelnya ya, hasilnya. Tabel yang pertama adalah summary, ringkasannya. Ini variabelnya ya. Di tabel summary ini kita bisa tahu totalnya berapa, apakah ada yang missing apa enggak, ada missing value apa enggak, apakah komplit apa enggak datanya, lengkap ataukah tidak. Dalam kasus ini 120 ya, jumlah datanya 120 dan lengkap ya, tidak ada missing value, valid semua. Kemudian berikutnya adalah cross tabnya, tabulasi silangnya, karena tadi kita pada opsi formatnya tadi kita mencentang print tabel, maka ini akan tercetak ya. Jadi bisa diketahui ya dari per tingkat pendidikannya, kemudian yang cross tabnya gimana dengan minatnya. Misalnya tingkat pendidikan SMP, yang berminat berapa sih? Kita bisa lihat di SMP, kemudian countnya yang berminat berarti kolom ya ini 11. Oh, yang minat adalah 11 orang yang pendidikannya SMP. Kemudian yang pendidikannya S1 ataupun D4 itu berapa sih yang nggak berminat? Oh, ternyata nggak ada yang nggak berminat ya. 7 orang berminat, 1 orang ragu-ragu, gitu seterusnya ya untuk cross tabnya. Nah, kemudian yang tabel berikutnya adalah tabel pengukuran, tabel uji statistiknya ya, yang kita centang tadi. Tadi kita mencentang hanya satu, yaitu correlation saja ya, correlation saja. Maka yang keluar ya hanya satu tabel ini. Nah, di sini ada beberapa kolom ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama sini paling kiri ya adalah skala datanya ya. Apakah kita ingin ordinal by ordinal? Nah, data yang kita masukkan tadi apakah keduanya ordinal ataukah interval? Nah, ini tergantung masing-masing user ya. Ini interpretasi dari masing-masing user. Ini tentu saja tidak digunakan semuanya nilai-nilai ini, tapi dipilih sesuai yang dibutuhkan.
Nah, karena kita butuhnya tadi adalah uji Ring-Sperman, data kita adalah ordinal kedua-duanya, maka yang kita perhatikan nanti adalah yang ordinal by ordinal. Ini saja. Yang bawahnya ini, interval by interval ini, kita skip ya. Kita nggak usah perhatikan karena tidak sesuai dengan data kita. Karena datanya bukan data interval skalanya, tapi ordinal. Nah, kolom berikutnya adalah value. Value ini adalah koefisien korelasinya. Kemudian ini standar error, nilai T-nya. Kemudian ini nilai signifikansi atau p-value. Nah, karena uji korelasi Ring-Sperman ini untuk mengetahui ada tidaknya suatu hubungan, maka interpretasinya juga harus berdasarkan suatu hipotesis. Hipotesisnya adalah, ini hipotesis dalam korelasi ya, hipotesis 0, tidak ada korelasi, tidak ada hubungan. Hipotesis alternatif ada korelasi, ada hubungan. Nah, lalu bagaimana kesimpulannya dari uji ini? Nah, kita bisa menyimpulkan dengan cara membandingkan nilai signifikansi ini dengan nilai alfa. Nah, nilai alfa ini ditentukan oleh peneliti sendiri, bebas. Tapi umumnya alfa yang digunakan adalah 5%, 0,05 umumnya ya. Untuk disiplin ilmu yang lain bisa saja nilai alfa ini lebih besar ya, bisa 10% atau malah lebih kecil lagi ya, misal di farmasi itu biasanya hanya 1% saja. Maka nah, kita harus tentukan dulu alfanya berapa. Nah, di sini kita gunakan saja yang umum ya. Alfanya adalah 5%, 0,05. Nah, kita sudah dapat alfanya. Kemudian kita akan membandingkan nilai signifikansi ini dengan nilai alfa. Kalau nilai signifikansinya kurang dari alfa, kalau nilai signifikansi atau p-value-nya atau nilai p-nya ini kurang dari alfa, maka kita terima H0. Kita pakai yang hipotesis 0. Kita harus menerima hipotesis 0 kalau nilai signifikannya ini kurang dari nilai alfanya. Kita harus tolak ya. Kita harus tolak hipotesis 0-nya. Kalau nilai atau kita terima hipotesis alternatifnya, yang artinya adalah ada hubungan ya. Kalau nilai signifikansi atau nilai p-value-nya kurang dari alfa, maka kita tolak hipotesis 0. Tadi hipotesis 0-nya adalah tidak ada hubungan. Ini kita tolak. Yang kita terima berarti adalah hipotesis alternatifnya yang menyatakan ada hubungan. Berarti kesimpulannya ada hubungan. Ini kalau nilai signifikansi ini, nilai alfanya kurang dari 0,05.
kurang dari alfa. Alfanya di sini contohnya yang kita tentukan adalah 0,05. Nah, kalau nilai signifikansi ini, nilai p-value atau nilai p ini lebih dari alfa, maka kita terima H0-nya. Berarti tidak ada hubungan. Nah, kalau nilai signifikansi ini, nilai approx sign ini lebih dari alfa yang kita tentukan, maka kita terima H0-nya. Sehingga kita harus mengambil kesimpulan tidak ada hubungan. Nah, itu adalah pedomannya, interpretasinya. Nah, sekarang kita terapkan ya, kita interpretasikan hasilnya ini. Di sini p-value-nya yang ini ya. Pada approx sign ini kolom paling kanan ya. Ini nilainya adalah 0,237. Kemudian alfa yang kita gunakan 0,05. Nah, kedua nilai ini kita bandingkan antara 0,237 dan 0,05. Ini kita bandingkan. Oh, hasilnya gimana? 0,237 ini kan lebih besar daripada 0,05. Ya, lebih dari 0,05. Maka kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah kita terima H0-nya. Kita terima hipotesis 0. Sehingga kesimpulannya adalah tidak ada hubungan. Nah, kemudian dalam uji korelasi, selain kita menyatakan ada tidaknya hubungan ya, itu kalau ternyata ada hubungan, nah, maka berlaku konsekuensi berikutnya ya. Kita perlu menjelaskan lebih lanjut terkait dengan hubungannya ini. Kalau hasilnya adalah didapatkan hubungan, terdapat hubungan. Nah, kalau kesimpulannya ada hubungan, nah, maka kita harus memberikan penjelasan lebih lanjut. Penjelasannya apa? Nah, kita tidak hanya berhenti sampai di oh ada hubungan, tapi kita juga menjelaskan hubungannya. Hubungannya kayak gimana? Apakah hubungannya kuat? Apakah lemah? Kemudian apakah hubungannya ini suatu yang positif ataukah negatif? Nah, kita juga harus menjelaskan dua hal ini apabila hasilnya adalah ada hubungan. Nah, bagaimana kita bisa tahu tentang dua hal ini? Kita melihat di value. Nilai value ini adalah nilai koefisien korelasi. Nah, dari nilai koefisien korelasinya kita bisa tahu kekuatan hubungannya dan arah hubungan. Kekuatan hubungan kayak yang tadi, hubungannya kuat, lemah. Arah hubungan positif, negatif. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini andaikan ya. Kita anggap saja ini ada hubungan misalnya. Kemudian kita lihat nilai koefisien korelasinya. Di sini koefisien korelasinya adalah 0,11. 0,11 ini nilainya positif atau negatif? Nilainya positif, berarti hubungannya adalah hubungan yang positif. Hubungan positif adalah hubungannya ketika satu variabel itu nilainya naik, maka variabel yang lain juga akan naik nilainya. Begitu juga sebaliknya. Ketika satu variabel nilainya turun, maka variabel yang lain nilainya juga
turun. Ini korelasi yang positif. Yang negatif sebaliknya, kalau satu variabel itu nilainya naik, maka variabel yang lain nilainya turun. Begitu juga sebaliknya, jika satu variabel nilainya turun, maka variabel yang lain nilainya akan naik. Itu arahnya, ya. Arah ada positif, ada negatif. Kemudian dari segi kekuatan hubungan, ini nilainya dari 0 sampai 1. 0 itu artinya tidak ada hubungan sama sekali. Kemudian 1 itu hubungannya sangat kuat. Nah, ini nanti ada pembagiannya lebih lanjut. Ya. Di antara kalau 0 sampai 0,0 sampai 0,2 itu sangat lemah, 0,2 sampai 0,4 lemah, 0,4 sampai 0,6 sedang, 0,6 sampai 0,8 kuat, 0,8 sampai 1 sangat kuat. Itu adalah kekuatan hubungan. Nah, kekuatan hubungan dan arah hubungan ini baru akan kita lihat, baru akan kita perhatikan kalau nilai signifikansi ini kurang dari alfa. Dalam contoh kasus ini, karena nilai signifikansinya ini kurang dari lebih dari alfa, ya, 0,237, signifikansinya p-value-nya 0,237, sedangkan alfanya adalah 0,05, tentu saja ini nilai p-nya ini lebih besar, maka kita tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Kita skip penjelasan tentang bagaimana arah hubungannya, bagaimana kekuatan hubungannya, kita skip karena tidak ada hubungan. Buat apa dibahas untuk kekuatan dan arah hubungannya? Baik, demikian cara melakukan uji korelasi Rayne-Spearman dengan PSPP. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.